Baik, selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang penentuan harga barang publik. Saya Dorka Syuniarti Mesu akan membahas tentang pajak untuk menutupi defisit. Jadi, defisit pemerintah dalam memproduksi barang publik sebesar 0x2 dapat ditutup dengan pajak, akan tetapi pemungutan pajak akan menimbulkan beberapa masalah. Apabila pajak yang dikenakan pada masyarakat adalah jenis pajak lump sum, maka tidak ada masalah dari segi efisiensi karena pajak ini tidak mempengaruhi perilaku masyarakat. Akan tetapi, pajak lump sum bertentangan dengan prinsip kemampuan membayar pajak atau ability to pay. Apabila defisit pemerintah ditutup dengan pajak pendapatan, maka dari segi kemampuan membayar pajak pendapatan bersifat adil, tetapi pajak pendapatan menimbulkan efek pendapatan dan efek substitusi yang menyebabkan perubahan perilaku konsumen, sehingga pajak tersebut dikatakan tidak efisien. Pungutan pajak yang dimaksud untuk menutupi defisit pemerintah dalam memproduksikan suatu barang publik menimbulkan ketidakadilan bagi seluruh masyarakat, karena orang yang membayar pajak mungkin tidak menikmati jasa barang publik tersebut. Sebagai contoh, teman-teman bisa lihat di buku halaman 279. Yang berikut tentang pungutan untuk menutupi defisit. Apabila lebih adil, defisit perusahaan-perusahaan negara ditutup dengan pungutan bagi orang yang menikmati jasa perusahaan-perusahaan negara tersebut. Misalnya, apabila jumlah pungutan terlalu tinggi karena dimaksudkan untuk menutup biaya produksi, maka output yang diproduksikan akan menjadi terlalu sedikit dan harga menjadi lebih tinggi daripada tingkat output yang efisien, yaitu pada MC sama dengan AR. Jadi untuk mengatasi masalah ini, perusahaan negara yang bersangkutan dapat mempergunakan kebijakan harga yang kurang menimbulkan inefisiensi dibandingkan dengan sistem harga di mana harga barang per unit sama dengan biaya per unit atau penerimaan total sama dengan biaya total. Salah satu cara pengenaan harga suatu barang adalah dengan sistem dua harga. Pada sistem harga ini, setiap konsumen harus membayar pungutan atas setiap unit barang yang dikonsumsikan. Selain itu, mereka juga harus membayar tambahan pungutan atau membayar dalam jumlah yang sama untuk setiap konsumen. Tambahan pungutan tersebut menimbulkan efek substitusi antara pilihan menjadi langganan atau konsumen perusahaan tersebut atau tidak, tetapi tidak menimbulkan efek substitusi antara tingkat jumlah penggunaan jasa perusahaan tersebut. Jadi apabila defisit perusahaan negara tersebut kecil, sedangkan konsumennya banyak, maka pungutan tambahan akan menjadi sedikit, sehingga masalah efisiensi dapat diatasi karena jumlah pungutan tambahan tidak akan menyebabkan konsumen mengurangi permintaan akan jasa atau barang perusahaan yang dimaksud. Baik, perkenalkan nama saya Katrin Tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskriminasi harga untuk menutup defisit dan peraturan pemerintah untuk menutup defisit. Yang pertama, diskriminasi harga untuk menutup defisit. Sistem diskriminasi harga adalah pengenaan harga yang berbeda antara jumlah barang yang berbeda, sehingga perusahaan dapat mengambil surplus konsumen. Diskriminasi harga ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan, contohnya perusahaan listrik, di mana mereka menggunakan tarif yang berbeda untuk setiap jenis golongan konsumen, seperti penggunaan untuk industri, rumah tangga, dan sebagainya. Yang kedua, peraturan pemerintah untuk menutup defisit. Peraturan pemerintah dapat digunakan sebagai suatu sistem pengenaan harga yang ditetapkan oleh suatu perusahaan negara. Pada umumnya, peraturan pemerintah menerapkan bahwa harga yang dapat dipungut haruslah memenuhi biaya produksi, termasuk pengembalian modal yang dilakukan pemerintah harus sama dengan
pengembalian modal yang dilakukan oleh industri-industri swasta lainnya, sehingga terjadi alokasi modal yang efisien antara perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta. Perkenalkan, nama saya Melanie Muskaran. Saya akan menjelaskan tentang penetapan harga pada beban puncak atau peak load pricing. Peak load pricing adalah prinsip pembebanan harga yang lebih tinggi untuk produk-produk tertentu yang tidak dapat disimpan pada waktu permintaannya berada pada tingkat maksimum, untuk mencerminkan biaya marginal yang lebih tinggi dari penawaran produk pada waktu puncak. Penetapan harga dengan beban maksimum dirancang untuk mendorong konsumen menyebarkan permintaan mereka secara lebih merata untuk menghindari kebutuhan investasi dalam pabrik yang kemudian tidak dapat digunakan secara penuh setelah masa puncak dilalui. Contoh perusahaan yang pertama, PLN menetapkan tarif yang tinggi antara jam 6 sore sampai jam 10 malam dibandingkan waktu larut malam sampai jam 3 pagi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan harga barang-barang publik. Tergantung pada tujuannya, pemerintah mempunyai banyak pilihan berkaitan dengan keputusan penyediaan barang atau jasanya. Yang pertama, dapat dijual dengan harga pasar. Yang kedua, dijual dengan tingkat harga tertentu yang berbeda dengan harga pasar. Yang ketiga, diberikan secara gratis kepada para konsumennya. Keputusan penentuan harga oleh pemerintah ditujukan untuk memperbaiki alokasi sumber daya ekonomi pada sektor publik. Dalam perekonomian, tingkat harga merupakan suatu tanda tingginya nilai yang merupakan kesediaan konsumen untuk membayar atas barang yang dihasilkan oleh produsen. Pada dasarnya, tugas pemerintah adalah menyediakan barang untuk kepentingan orang banyak dengan harga murah. Konsekuensinya, keputusan pemerintah ini menimbulkan ketidakefisienan atau terjadi pemborosan apabila dipandang dari ilmu ekonomi, karena konsumen menilai barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah terlalu mudah diperoleh. Contohnya persediaan public utilities oleh pemerintah seperti air minum dan listrik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama lengkap saya Daflora Vintiana Suryawati. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi penentuan harga barang publik. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang teori second best. Jadi, dalam suatu perekonomian yang sederhana, kita dapat menarik 3 kesimpulan. Yang pertama, apabila industri-industri lain menetapkan harga di bawah biaya marginal, maka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perusahaan, negara harus menetapkan harga di bawah biaya marginal. Yang kedua, apabila industri lain menetapkan harga yang lebih tinggi daripada marginal, maka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang maksimum dengan menggunakan teori. Yang ketiga, perusahaan negara harus menetapkan harga produksinya sebesar marginal apabila output suatu industri tidak mempunyai hubungan apapun juga, atau substitusi atau komplementer dengan output perusahaan negara tersebut. Penentuan kapasitas produksi dan harga peak load. Di sini saya mau menjelaskan sedikit dalam praktik penentuan kapasitas perusahaan marginal, kesulitan dalam 3 hal. Yang pertama, kapasitas produksi tidak seharusnya variabel, akan tetapi kenaikan seperti tangga. Sebagaimana teman-teman lihat pada diagram 11.5, di mana biaya marginal jangka pendek datar sampai output X0. Yang kedua, kapasitas produksi hanya dapat ditingkatkan dengan kenaikan biaya marginal jangka pendek atau penurunan biaya marginal. Yang ketiga, penggunaan kapasitas tidak merata dalam suatu periode, di mana pada suatu saat kapasitas naik, sedangkan pada saat lainnya kapasitas turun karena permintaan mengalami penurunan. Baik, sekian dan terima kasih.